Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview pertemuan ke-12 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. Emrendi Adidayandi SHMH. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang bentuk-bentuk dari penyertaan atau delnaming. Nah, bentuk-bentuk delnaming sendiri itu ada 5. Yang pertama, ada plegen atau plager, yaitu artinya yang melakukan. Yang kedua, ada downplegen yang artinya yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, ada medplegen yang artinya turut serta melakukan. Dan yang keempat, withloking atau yang membujuk atau yang menggerakkan. Nah, yang kelima ada manipulated yang membantu melakukan. Nah, kemudian penyertaan atau delnaming sendiri ada penggolongannya. Yang pertama menurut KUHP dan yang kedua menurut doktrin. Menurut KUHP terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama golongan pelaku. Golongan pelaku ini terdiri dari bentuk 1 sampai dengan bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Kemudian yang kedua yaitu golongan pembantu. Ini terdiri dari bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Sedangkan menurut doktrin ada zelfstandig vormen van delneming. Nah, penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya penyertaan ini adalah suatu tindak pidana dan yang terlibatnya itu lebih dari 1 orang atau beberapa orang yang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Nah, yang menurut doktrin ini, zelfstandig vormen van delneming, ini pelakunya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri, terdiri dari bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Nah, seperti itu. Kemudian ada menurut doktrin yang kedua, yaitu one zelfstandig vormen van delneming. Nah, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Nah, apa itu tadi bentuk 4 dan bentuk 5? Yaitu bentuk 4, withloking atau yang menggerakkan atau yang membujuk. Nah, yang kelima yaitu manipulated yang membantu melakukan. Nah, kemudian bentuk 1, penyertaan atau delnaming, yaitu plegen atau plager atau ada deder. Nah, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Nah, dalam hal ini pelaku dikategorikan dapat sebagai tunggal atau jamak. Nah, ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama yaitu secara luas atau ekstensif. Nah, pelaku ini menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Nah, ini diatur dalam pasal 55 KUHP. Sedangkan pandangan yang kedua yaitu pandangan yang sempit atau restriktif. Nah, ini jadi pelaku atau orang yang melakukannya sesuai dengan rumusan delik. Nah, gitu. Jadi, pelaku itu yang melakukan sendiri perbuatannya yang memenuhi rumusan delik. Seperti itu ya. Kemudian, ada bentuk kedua, yaitu downplager, yaitu yang menyuruh melakukan. Jadi, orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Jadi, bukan dirinya sendiri, tapi ada orang lain lagi yang menyuruh. Jadi ada orang di balik layar yang menyuruh seseorang lain untuk melakukan tindak pidana. Seperti itu. Kemudian ada bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan atau manipulator. Nah, dalam KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang turut serta tapi dengan sengaja. Dia mengerjakan sesuatu itu, dia paham betul bahwasanya itu adalah hal yang dilarang atau merupakan suatu tindak pidana.
Kemudian ada bentuk 4, yaitu penganjur atau orang yang menganjurkan, yang membujuk. Nama lainnya adalah outlawking. Nah, orang yang membujuk ini menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian ada bentuk kelima dari penyertaan, yaitu manipulated atau pembantuan. Nah, ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatannya dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, yaitu sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.